Kekalahan menyakitkan Alwi Farhan di Australia Open 2025 ternyata bukan akhir, melainkan awal dari sebuah misi penebusan yang akan berpuncak di SEA Games 2025. Selamat datang di ulasan bulu tangkis kami, di mana kita akan membedah bagaimana sebuah kekalahan justru bisa memicu lahirnya seorang juara. Kita akan mengupas perjalanan Alwi Farhan dari kekecewaan mendalam hingga semangat yang kembali menyala. Tepat sekali. Ini adalah kisah tentang resiliensi. Alwi Farhan, bintang muda Indonesia, baru saja menghadapi kenyataan pahit di babak 8 besar Australia Open 2025. Sebuah kekalahan yang terasa sangat dekat dengan kemenangan, namun justru menjadi pelajaran paling berharga dalam karirnya. Mari kita telusuri bagaimana momen ini akan membentuk masa depannya. Pertarungan itu terjadi pada hari Jumat 21 November 2025 di Sydney Olympic Park. Alwi harus berhadapan dengan pemain veteran syarat pengalaman, Chou Tien-chen. Ini bukan sekadar laga, melainkan duel mental yang menguras emosi. Di game pertama, Alwi menunjukkan kelasnya. Sempat tertinggal 1-6, ia bangkit dan merekut game dengan skor 21-13. Momentum itu berlanjut di game kedua. Alwi berada di atas angin, bahkan berhasil mencapai match point pada kedudukan 20-15. Kemenangan sudah di depan mata. Para pendukung Indonesia tentu sudah bersiap merayakan. Namun, disinilah mental juara sejati diuji, dan Chou Tien-chen menunjukkan mengapa ia begitu disegani. Chou Tien-chen dengan ketenangan luar biasa membalikkan keadaan. Ia merebut poin demi poin, memaksakan dus dan akhirnya memenangi game kedua dengan skor dramatis 23-21. Ini adalah pukulan telak bagi Alwi yang sudah begitu dekat dengan semifinal. Di game penentuan, kendali permainan sepenuhnya dipegang oleh Chou. Alwi tak mampu keluar dari tekanan dan harus menyerah dengan skor 17-21. Kekalahan ini meninggalkan kekecewaan mendalam, terutama karena kesempatan emas itu hilang begitu saja. Alwi sendiri mengakuinya secara terbuka. Kecewa dengan hasilnya, ujarnya seperti dilansir dari situs resmi PBSI. Saya sudah unggul saat di game kedua, sudah match point, tetapi tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Sebuah pengakuan jujur dari seorang pejuang. Namun, yang membedakan atlet hebat adalah kemampuannya untuk belajar dari kegagalan. Alwi tidak larut dalam penyesalan, ia justru menganalisis lawannya. Cara Chou Tien-chen menguasai keadaan saat sulit sangatlah baik. Saya belajar dari ini, sambungnya. Inilah mentalitas yang kita harapkan. Ia melihat kekalahan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai bahan bakar untuk menjadi lebih kuat. Benar sekali, fokusnya tidak lagi tertuju pada kekalahan di Australia, melainkan pada panggung yang lebih besar, SEA Games 2025, ajang olahraga se-Asia Tenggara yang akan diselenggarakan pada 9 hingga 20 Desember mendatang ini menjadi target penebusan berikutnya. Bulu tangkis sebagai cabang olahraga andalan tentu menjadi tumpuan harapan emas bagi kontingen Indonesia. Alwi pun menyuarakan tekadnya dengan lantang. Semoga di SEA Games nanti saya bisa kembali lebih kuat, tuturnya. Ini adalah janji seorang atlet yang terluka namun tidak menyerah. Kekalahan dari Chou Tien-chen telah memberinya pelajaran berharga tentang bagaimana mengelola tekanan di momen-momen krusial, sebuah pelajaran yang tak ternilai harganya. Kekalahan Alwi memang sekaligus mengakhiri perjalanan tunggal putra Indonesia di Australia Open 2025. Sebelumnya, Jonathan Christiani juga harus angkat koper lebih awal setelah dihentikan oleh wakil Jepang Yushi Tanaka di babak 16 besar. Ini mengakhiri tren positif Jojo yang sebelumnya menjuarai Hilo Open 2025. Kini, semua mata tertuju pada Alwi Farhan dan persiapannya menuju SEA Games. Apakah pelajaran dari Australia Open ini akan menjadi kunci kesuksesannya? Mampukah ia mengubah kekecewaan menjadi medali emas untuk Indonesia? Perjalanannya masih panjang, namun semangatnya sudah kembali berkobar. Itulah yang akan kita saksikan bersama. Perjalanan seorang atlet tidak selalu mulus, namun kemampuannya untuk bangkit setelah jatuhlah yang mendefinisikan kehebatannya. Kita doakan yang terbaik untuk Alwi Farhan dan seluruh tim bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025. Jangan lupa dukung terus perjuangan mereka.
Mengejutkan, Indonesia hanya mengirimkan 6 wakil ke Said Modi Internasional 2025 tanpa ganda putra dan tunggal putri. Wah, ini berita yang cukup menghebohkan di dunia bulu tangkis. Turnamen Said Modi Internasional 2025 yang berlangsung di Lucknow, India dari tanggal 25 hingga 30 November ini ternyata jadi ajang penutup BWF World Tour tahun ini sebelum final besar di Hangzhou. Betul sekali, dan yang membuat kita semua terkejut adalah keputusan Indonesia untuk hanya mengirimkan 6 wakil saja. Ini jumlah yang sangat minim untuk turnamen sekelas Super 300, apalagi tanpa kehadiran wakil di nomor-nomor krusial seperti tunggal putri dan ganda putri. Ini pasti menimbulkan banyak pertanyaan ya. Mengapa tim Merah Putih begitu pilih-pilih dalam mengirimkan atletnya ke turnamen terakhir sebelum BWF World Tour Finals? Apakah ada strategi besar di baliknya? Atau memang ada alasan lain yang belum terungkap? Pastinya ada spekulasi. Yang jelas, satu-satunya wakil kita di tunggal putra adalah Prahdiska Bagasujiwo. Dia baru saja menorehkan prestasi gemilang dengan menjuarai Indonesia International Challenge 1 2025. Semangatnya sedang membara. Performa Bagas memang patut diacungi jempol. Setelah juara, ia memilih untuk tidak melanjutkan di Indonesia International Challenge 2 demi mempersiapkan diri untuk SEA Games 2025 di Thailand. Said Modi ini jadi ajang pemanasan penting baginya. Ini menunjukkan fokus yang jelas dari Bagas. Di usianya yang baru 20 tahun, tekanan pasti besar. Bagaimana ia akan menghadapi turnamen Super 300 pertamanya sebagai pemanasan sebelum ajang multi olahraga seperti SEA Games? Kita berharap Bagas bisa memberikan kejutan. Fokus ke nomor ganda putri, Indonesia mengirimkan 3 wakil yang merupakan jumlah terbanyak dibandingkan sektor lain. Ada nama besar Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti yang kembali berpasangan. Apriani dan Fadia, pasangan emas kita, kembali tampil setelah berjuang di Australian Open 2025. Ini adalah kabar baik bagi penggemar bulu tangkis, mengingat mereka sempat dipisah setelah Olimpiade Paris 2024. Betul sekali. Setelah Olimpiade Paris, Fadia sempat bermain di 2 nomor berbeda. Ganda campuran bersama Dejan Ferdinansyah dan ganda putri dengan Lani Tria Mayasari. Momen ini pasti sangat dinantikan oleh banyak pihak. Pengembalian Apriani Fadia di Hong Kong Open 2025 memang bertujuan untuk mengumpulkan poin kembali. Mereka butuh membangun kembali chemistry dan performa terbaik mereka. Said Modi ini adalah langkah penting. Selain Apriani Fadia, ada juga Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastine, serta Siti Sarah Azahra Ditya Ramadhani yang akan memperkuat sektor ganda putri. Ini menunjukkan potensi regenerasi yang cukup menjanjikan. Beralih ke ganda campuran, kita punya Marwan Faza, Aisyah Salsabila Pranata, dan Dejan Ferdinansyah Bernardine Anindya Wardana. Marwan Faza sempat naik podium juara di Indonesia Masters Super 100, tapi sayangnya langsung kandas di babak pertama Korea Masters 2025. Fluktuasi performa memang selalu jadi tantangan bagi atlet muda. Dejan Bernardine sendiri terakhir kali berkompetisi di Al Ain Masters 2025 di Uni Emirat Arab pada September setelah mengalahkan Marwan Faisah. Ini jadi ajang pembuktian bagi mereka. Said Modi Internasional ini bisa jadi panggung yang tepat bagi mereka untuk bangkit dan menunjukkan taringnya. Apalagi ini turnamen penutup tahun, momentumnya pas untuk menutup tahun dengan hasil positif. Tentu saja, mengenai tuan rumah, India sendiri tahun lalu berhasil meloloskan 5 wakil ke babak final di 5 nomor. Namun mereka hanya mampu merebut 3 gelar juara. Agak disayangkan ya, meskipun begitu itu menunjukkan dominasi India di kandang sendiri. Dan Indonesia yang absen tahun lalu, kini hadir dengan skuad minimalis. Ini semua membuat Said Modi Internasional 2025 menjadi sangat menarik. Dengan absennya ganda putri dan tunggal putri dari Indonesia, semua mata akan tertuju pada bagaimana 6 wakil kita ini akan berjuang.
Khususnya Bagas, Apriani Fadia, dan dua ganda campuran kita. Mereka membawa harapan besar di pundak mereka. Akankah mereka mampu mengatasi tekanan dan membawa pulang gelar juara, atau setidaknya memberikan perlawanan sengit? Pertanyaan itu yang akan terjawab di lapangan. Apakah strategi tim Indonesia ini akan membuahkan hasil, atau justru menjadi bumerang? Turnamen ini akan menjadi barometer penting.